Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhtar Channel. Di sini kita akan membahas perjalanan para wali dan kisah-kisah para wali, dan kita akan mendatangi patilasan-patilasan dan makamnya para wali. Jika kalian ingin mengetahui perjalanan para wali dan mengetahui tempat-tempat para wali, terus ikuti Muhtar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muhtar Channel bersama saya Aditya Muhtar. Di video kali ini saya akan membahas Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di depan Setu Tunggilis. Apa aja yang pernah terjadi di situ dan ada apa saja di tempat itu? Terus tonton video ini sampai selesai. Saya akan membahas tuntas di video ini, dan nanti tempatnya atau jalannya akan saya tunjukkan kepada kalian semua di terakhir video ini. Jika kalian mendukung channel kami, cukup like, comment, share, and subscribe video kami dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah agar kalian mengetahui rutinitas video kami. Terus tonton video ini agar kalian mengetahui ceritanya. Halo guys, kenapa saya ingin sekali membahas Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya berada di depan Setu Tunggilis. Nah, karena di situ itu banyak orang yang salah tanggap atau salah pemikiran tentang jalan itu. Nah, di sini saya ingin meluruskan saja, bukan saya sok tahu atau mengajari. Itu terserah kalian percaya atau tidak, dengar atau tidak, yang penting saya sudah menjelaskannya agar kalian tidak tersesat lagi dalam pikiran yang berlebihan tentang jalan itu. Nah, di jalan itu tuh dulu banyak sekali kecelakaan terjadi di jalan itu, dan rata-rata sebagian besar kecelakaan di situ itu tidak ada yang selamat alias meninggal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu sudah takdirnya orang itu meninggal di jalan itu dalam keadaan kecelakaan, bukan dari hal-hal lain atau hal-hal goib. Nah, di sini saya mau membahas karena kebanyakan orang-orang sekitar situ kalau ada kecelakaan di situ pasti menyalahkan goib atau menyangkut pautkan kecelakaannya dengan goib. Seperti misalnya katanya ini ada siluman buaya buntung, ada jin yang tingginya sampai 3 meter, terus ada pohon keramat itu yang nggak bisa ditebang. Itu bukan salah mereka semua. Itu memang sudah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggal dalam keadaan itu dan di tempat itu dan waktu itu. Nah, yang pertama saya ingin membahas buaya buntung. Nah, jadi guys, yang masalah buaya buntung, masalah jin yang tingginya 3 meter, dan masalah pohon yang bisa ditebang, itu hanya Allah yang tahu. Jadi, kenapa bisa ada jin buaya buntung, ada jin yang tingginya sampai 3 meter, dan pohon bisa ditebang, itu awalnya berada di sugesti kita. Karena itu kecelakaannya terjadi tepat di depan Setu Tunggilis. Pasti orang menyangka jin yang mengganggunya itu sosok dari danau itu seperti buaya buntung lah, ular lah, dan yang lain-lain. Sebenarnya mereka tidak mengganggu orang yang lewat situ. Kalau kita lewatnya itu sebelum pergi dari rumah atau dari tempat kita mau kemanapun kita, kalau kita berdoa kepada Gusti Allah, kita berzikir di jalan, meminta pertolongan kepada Gusti Allah, insya Allah akan Allah selamatkan dan akan Allah sampaikan kita kepada tujuan kita. Jadi masalah-masalah kayak kecelakaan-kecelakaan yang berada di situ, yang pernah terjadi di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka semua. Mungkin karena kitanya saja yang selalu menyalahkan orang lain atau jin. Jadi kenapa bisa kecelakaan? Ya tadi yang saya bilang, karena memang sudah takdirnya. Atau kayak buaya buntung, jin yang tingginya 3 meter yang pohon tidak bisa ditebang, itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kenapa itu pohon yang tidak bisa ditebang? Apa itu ada penghuninya? Bukan, itu tidak berpenghuni, tidak ada penghuninya. Mungkin kita salah izin. Kenapa bisa saya bilang salah izin? Pohon itu kan miliknya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah.
Seharusnya kita jika ingin menebang pohon itu izinnya kepada siapa yang benar dan kepada siapa kita harus kepada siapa kita harus izin. Nah, kalau masalah font itu kalau kita dari awal izinnya kepada Gusti Allah, kita membaca doa dulu sebelum insya Allah pohonnya bakal bisa ditebang dan tidak bakal ada kendala apapun. Jadi masalah-masalah kayak yang batu susah dipindahin, atau pohon yang bisa ditebang itu mungkin salah dari kitanya, salah izin. Intinya kita izin tidak pada yang tepatnya. Kalau kita izin pada yang tepatnya, insya Allah itu pohon atas kehendak Allah, atas ridho Allah, atas izin Tuhan, insya Allah bisa ditebang. Itu solusi dari saya jika nanti ada warga sekitar yang mendengar atau yang melihat video saya, bisa memakainya atau menjalankan apa yang telah saya ucapkan tadi, gitu. Jadi kalau masalah-masalah kecelakaan dimanapun itu terjadi kecelakaan memang sudah garis kehidupannya seperti itu. Dimanapun kita berada, kalau umur sudah sampai, kalau ajal sudah sampai untuk menjemput kita, kita pasti akan mati. Tidak harus kecelakaan, tidak harus apa-apa. Gitu, memang kan saya itu berada, tempat tinggal saya itu kan berada di dekat Setu Tuggilis lah, kalau dari rumah saya sekitar jaraknya itu 20 menitan. Memang selalu mendengar banyak kecelakaan di situ dan kecelakaannya juga jarang orang yang selamat. Ya entah kepalanya kelindes, badannya kelindes, ininya kelindes, katanya arwahnya gentayangan. Nah, kenapa sosok arwah bisa gentayangan? Kalau menurut ajaran Islam yang diajarkan oleh guru saya, kalau orang yang sudah meninggal atau mati atau wafat itu tidak ada sangkut pautannya lagi sama dunia. Walaupun yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah aja tidak mengurusi lagi dunianya, apalagi yang suhul khotimah. Pasti dia mengurusi diri dia sendiri. Diri dia saja sudah ribet, masa iya mau ngurusin lagi dunia atau mengganggu orang lain. Jadi menambah dosa buat dia. Jadi tidak ada yang namanya kayak arwah gentayangan, ini arwahnya balas dendam atau apa, itu hanya cerita mitos. Kalau menurut ajaran Islam tidak ada arwah gentayangan, tidak ada arwah penasaran atau arwah balas dendam. Itu semua hanya mitos. Saya juga punya teman yang tinggal di daerah situ katanya pernah melihat yang tadi pagi kecelakaan, malam dia lewat situ berada di pinggir jalan itu. Itu hanya mungkin jin korinnya saja. Itu jin korinnya mungkin dikendalikan oleh jin-jin sekitar untuk mengantui warga-warga sekitar. Intinya jin itu sukanya menyebar fitnah. Nah, kenapa? Apa bisa gentayangan? Nah ini, jin yang ini mau memfitnah orang ini agar orang ini dicap jelek oleh warga-warga sekitar. Padahal orang ini aslinya arwahnya itu sudah berada di alamnya masing-masing. Tidak ada lagi mau lagi balik ke dunia kita. Itu tidak mungkin dan tidak bakal terjadi menurut ajaran Islam. Nah, jadi buat pesan saya kepada warga sekitar, jangan pernah takut lagi lewat Jalan Raya Jonggol Cilengsi, tepatnya di depan Setu Tuggilis. Karena insya Allah kalau kita yakin dilindungi oleh Gusti Allah, kita membaca doa sebelum pergi dari rumah kita, Allah bakal melindungi kita dan Allah bakal menjaga kita sebaik-baiknya. Kalau masalah kayak jin yang 3 meter itu mungkin jin-jin situ. Memang kita ini kan sudah dijelasin hidup berdampingan dengan jin. Dimanapun kita berada, jangankan cuma di situ, dimanapun kita berada pasti kita akan menemui jin karena kita hidup berdampingan dengan jin. Masalah ganggu atau tidaknya itu wallahu a'lam, intinya kalau dari sepengetahuan saya, tidak mengganggu itu sudah takdiran dari Sang Pencipta. Dia kecelakaan di mana, umurnya sampainya di mana, matinya di mana, itu sudah takdir dari Sang Pencipta. Jadi tidak ada sangkut pautannya dengan jin, karena yang bisa menyabut nyawa kita hanya malaikat maut.
bukan jin-jin sekitar atau jin-jin kafir. Jadi intinya untuk mitos buaya buntung, orang tinggi 3 meter, untuk pohon keramat tidak bisa ditebang, hilangkan saja dari sugesti kita. Insya Allah kalau kita sugestinya baik-baik, akan Allah berikan lagi yang terbaik buat kita. Nah, gini, misalkan kalian diberitahukan oleh orang-orang sekitar, awas, jangan lewat situ, tempat situ angker. Nah, sugesti kita menuju pada angker, angker, ada ininya, ada itunya. Nah, itu dari sugesti kita lah yang mengundang jin itu bisa ke tempat situ. Kalau kita sugestinya baik-baik, tidak ada apa-apa, insya Allah, walaupun kita lewat di depan TPU atau kuburan, tidak bakal ditemukan oleh jin. Karena pikiran kita yang baik-baik, pikiran kita kepada Gusti Allah, tujuan kita untuk membuat baik, insya Allah. Gitu. Jadi pesan dari saya, jangan punya pikiran sugesti lagi tentang hal apapun. Berprasangka baiklah kepada hal apapun agar kita tidak terkena fitnahnya para jin-jin kafir. Itu pesan dari saya. Kalau mau berangkat keluar dari rumah, baca doa yang sesuai diajarkan oleh ajaran Islam dan ditambahkan oleh sholawat. Sepanjang perjalanan kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan Allah selamatkan. Intinya engkau ingat dengan kekasihku, aku akan lindungi engkau di perjalanan engkau. Gitu. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, jangan pernah takut lagi lewat manapun dan kapanpun dan jam berapapun. Untuk kebaikan kita sugestilah yang baik-baik, berpikirlah yang baik-baik. Insya Allah dimanapun kita berada, pasti bakal ditemukan hal-hal baik. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, misalkan kalian punya cerita-cerita menarik atau cerita perjalanan hidup kalian yang di luar nalar kalian, kalian bisa DM saja ke IG-nya Muhtar Channel. Nanti link IG-nya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa DM atau bisa komentar di video ini. Nanti insya Allah akan saya undang di studio Muhtar Channel, dan kalian bakal menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kalian yang di luar nalar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.